Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sudah menjadi suatu tradisi bagi umat Islam di Indonesia untuk selalu mengadakan acara yasinan dan tahlilan guna mengirimkan doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Acara ini biasanya dilakukan oleh warga Nahdliyin. Yasinan dan tahlilan ini biasa dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian dilanjutkan ke malam pertama, malam kedua, malam ketiga, hingga malam ketujuh. Lantas, bagaimana sebetulnya hukum yasinan dan tahlilan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Anjuran yasinan untuk orang yang sudah meninggal. Membaca surat Yasin sungguh memiliki banyak sekali keistimewaan. Hal itu karena surat Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Barang siapa yang membacanya, maka akan dicatat seperti membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu memiliki jantung. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Bacaan surat Yasin memang sering sekali dibacakan di setiap acara. Salah satunya dibacakan ketika ada orang yang meninggal dunia. Anjuran membaca surat Yasin untuk orang meninggal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Selain itu, keistimewaan surat Yasin apabila dibacakan untuk orang yang sudah meninggal, maka Allah akan meringankan dosanya pada hari kiamat dan akan dicatat sejumlah pahala baginya. Pembacaan surat Yasin bisa dilakukan di mana saja, di masjid, di kuburan, ataupun tempat lainnya seperti rumah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Radul Mukhtar ala Duril Mukhtar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mendatangi kuburan dan membaca surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan dosanya pada hari kiamat, dan baginya pahala sejumlah orang yang meninggal di kuburan itu. Hadis riwayat Dailami. Anjuran tahlilan untuk orang yang sudah meninggal. Tahlil secara harfiah adalah membaca kalimat La ilaha illallah, kemudian oleh masyarakat Indonesia disebut dengan istilah tahlilan, yang biasanya digunakan dalam acara kenduri atau selamatan, atau sebuah acara yang di dalamnya terdapat kegiatan membaca ayat-ayat Al-Quran, zikir, tasbih, dan sebagainya. Biasanya, pahala dari peramalan-peramalan tersebut dihadiahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, terlebih lagi untuk mengiringi malam pertama di alam kubur, hingga dilanjutkan ke malam berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan. Semua peramalan-peramalan tersebut hukumnya adalah sunnah sebagaimana disandarkan pada sebuah hadis. Tidaklah semata-mata mayat di alam kubur, melainkan laksana orang yang sedang tenggelam yang meminta bantuan. Mereka meminta doa atau pahala yang dilakukan orang hidup yang disampaikan kepadanya, baik dari bapak, ibu, saudara, atau kawan. Apabila doa dan pahala kebaikan dikirimkan kepadanya, maka itulah yang mereka sukai daripada dunia beserta isinya. Sesungguhnya Allah akan memasukkan kepada penghuni kubur daripada doa-doa penghuni bumi seperti gunung kebaikan. Sesungguhnya pemberian hadiah orang hidup terhadap orang mati ialah memohonkan ampunan untuk mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Dailami.
Sungguh, tidak ada cara yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk menolong sanak saudara yang sudah meninggal, melainkan dengan mengirimkan doa, dengan memohonkan ampunan kepada Allah, dan mengirimkan pahala berupa sedekah yang diniatkan untuk almarhum yang sudah meninggal. Peramalan doa dan sedekah ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tahlilan, yang di dalamnya terdapat doa dan diakhiri dengan sedekah makanan dari ahli rumah. Dalam kitab Nihayatul Zain karya Imam Nawawi dijelaskan, tidaklah datang kepada mayat yang lebih dahsyat keresahannya melainkan di malam pertama, maka kasihanilah mereka dengan bersedekah atas nama orang yang meninggal itu. Adapun rangkaian tahlil dalam jumlah ketiga harinya atau ketujuh harinya, bahkan ke-40 harinya, ialah sebuah anjuran untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin dalam jumlah yang ganjil, bermakna bahwa sesungguhnya Allah itu ganjil atau tunggal dan menyukai yang ganjil, sedangkan jumlah 40 hari ialah batas minimum yang akan mengandung nilai sempurna. Pemirsa Tadabbur Ilmi, mungkin ada di antara kita yang tidak sependapat dengan amaliyah-amaliyah ini, tetapi harus diingat bahwa perbedaan ini bukanlah termasuk ke dalam perbedaan yang penting seperti sholat, beriman kepada Allah, dan lain sebagainya, melainkan hanyalah perbedaan amaliyah sunnah yang menjadikan rahmat bagi kita kalangan umat Islam. Bagi orang-orang yang melaksanakan tradisi yasinan dan tahlilan, semoga peramalan yang dilakukan dapat diterima oleh Allah dan pahala yang dikirimkan kepada ahli kubur dapat membuat mereka diringankan siksanya di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.